Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Sabtu 4 Juni 2022. Paulus tinggal di Roma memberitakan kerajaan Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini, dan kesaksiannya itu benar. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk di dekat Yesus, dan inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, dan itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Roh Kudus dicurahkan dalam diri para murid agar mereka mampu mewartakan karya keselamatan Allah yang dikerjakan Yesus Kristus melalui wafat dan kebangkitannya. Dengan daya Roh Kudus,
gereja dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih-Nya di dunia ini. Roh Kudus akan membimbing para murid kepada seluruh kebenaran, yaitu kebenaran tentang kepenuhan hidup yang telah dianugerahkan Bapa dalam diri Putranya, Yesus Kristus. Roh Kudus menjadi sumber kesaksian para murid dan sekaligus memberi mereka keberanian untuk bersaksi. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti teladan Yesus yang fokus melakukan kehendak Bapanya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan mewartakan kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama. Walaupun masalah dan penderitaan yang menimpa dia, Paulus tidak pernah mundur menjadi saksi Kristus. Dengan selalu fokus mencintai Allah dan melakukan kehendak-Nya, ia dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, kuasa Allah yang maha tinggi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hidup kami. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, kami semakin sanggup menjalankan tugas berutusan-Mu untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Amin.